semua, salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Vika Sitika Roma, dan pada kesempatan kali ini saya tidak hanya sendiri tapi ditemani oleh saudara saya yang bernama Rizky Wahyu. Saya dengan NIM 1831510969, mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur, Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara penyusunan karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu kan biasanya identik dengan skripsi. Apa sih skripsi itu? Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud skripsi. Nah, dari penjelasan PowerPoint ini, skripsi yaitu karya ilmiah tertinggi dalam jenjang akademik seseorang untuk memperoleh derajat keilmuan dalam program S1. Tesis merupakan karya ilmiah yang dikerjakan untuk memperoleh derajat keilmuan dalam program S2 sehingga memperoleh gelar magister atau master, sedangkan disertasi jenjang S3. Nah, karakteristiknya itu sendiri yaitu karya ilmiah yang dihasilkan dengan pendekatan metode ilmiah, studi hasil penelitian yang sudah dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Temuan yang dihasilkan diharapkan merupakan pengembangan dari yang sudah dilakukan peneliti lain atau sesuatu temuan baru. Lalu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan hasil penelitian untuk skripsi seseorang mahasiswa dibimbing oleh suatu komisi pembimbing dan terdiri dari dua orang, yaitu pembimbing materi dan pembimbing teknis. Lalu proposal penelitian untuk skripsi perlu disampaikan secara jelas, minimal terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, lalu ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Lalu juga ada metode penelitian, rencana sistematika, penulisan, serta daftar pustaka. Jadi itu semua untuk membantu kelancaran penelitian dapat ditambah dengan jadwal atau rencana kerja. Lalu di sini ada proposal penelitian. Nah, untuk penulisan skripsi diajukan sesudah menyelesaikan seluruh ujian mata kuliah, dan di sini biasanya mahasiswa memulai penelitiannya itu sesudah proposal penelitian disetujui oleh komisi pembimbing dan atau ketua program studi. Jadi proposal ini tuh biasanya dipresentasikan dalam ruangan yang dihadiri oleh mahasiswa lainnya atau seperti sidang seperti itu. Nah, susunan dan cakupan isi proposal itu seperti apa? Nah, kalau untuk susunan dan cakupan isi proposal seperti pada PowerPoint ini, kita bagian pembukaan ini ada biasanya lembar judul, lembar pengesahan, ada kata pengantar, lalu ada daftar isi, atau biasanya kalau diperlukan ada daftar tabel ataupun daftar gambar serta daftar lampiran. Nah, di bagian isi ini ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Lalu dari tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Nah, tinjauan teori-teori ini, lalu juga ada penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, lalu hipotesis penelitian. Nah, selanjutnya ada metode penelitian, lalu ada rencana sistematika penulisan, dan biasanya juga ada rencana pelaksanaan itu sebagai pelengkap jika diperlukan. Dan biasanya itu terdapat jadwal pelaksanaan dan biaya penelitian. Nah, lalu ada bagian terakhir yaitu bagian penutup. Biasanya terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara terinci bagian pembuka, yaitu ada halaman sampul, judul sampul, halaman pengesahan, lalu ada ringkasan abstraksi, lalu juga lembar keaslian skripsi itu juga kalau diperlukan, dan lembar ungkapan bijak atau moto. Lalu juga ada riwayat hidup, kata pengantar, dan kata pengantar itu minimal kita bisa berisi ucapan syukur dan terima kasih. Lalu juga bisa ditambahkan dengan tujuan atau kesimpulan penelitian. Lalu juga biasanya daftar isi itu kan kita ada daftarnya itu kan banyak ya. Biasanya kita breakdown jadi satu-satu, jadi detail. Jadi ada daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Gitu. Lalu juga di sini di bagian pendahuluan ada latar belakang. Nah, pemilihan masalah sebaiknya fenomena ini masalah dikupas dengan baik dengan menyajikan informasi data yang akurat. Nah, biasanya data yang akurat itu didapatnya dari mana itu? Nah, kalau data yang akurat ini biasanya kita dapat dengan melakukan observasi di lingkungan sekitar metode penelitian yang kita akan lakukan. Dan di situ biasanya pada saat kita melakukan observasi kita akan menemukan
narasumber yang kompeten dan bisa menjelaskan hasil diskusi atau data yang bisa diberikan kepada kita, sehingga data tersebut akan kita gunakan ke dalam bagian dari metode penelitian kita atau skripsi kita seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada penumusan masalah, yaitu uraian identifikasi atau spesifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan dan sedapat mungkin disusun dalam bentuk kalimat tanya. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Nah, lalu juga ada tujuan penelitian. Nah, sebenarnya dari perumusan masalah ini adalah inti dari isi skripsi kita. Jadi dasarnya itu kita taruh di dalam perumusan masalah. Nah, setelah itu tujuan penelitian, uraian apa yang akan dilakukan atau diperoleh dalam skripsi ini berdasarkan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Jadi antara perumusan masalah dan tujuan penelitian ini sebenarnya semua saling berkaitan ya, dan tujuan yang ini sebenarnya jawaban dari perumusan masalah itu sendiri. Lalu juga kegunaan penelitian, manfaat hasil penelitian yang diharapkan. Misalnya untuk perkembangan teori, penerapannya, dan pembuatan kebijakan atau untuk institusi tertentu. Jadi kalau kita ingin membuat skripsi ataupun metode penelitiannya itu, pasti kita harus tahu apa sih kegunaan dari penelitian kita. Jadi apa hasil dari kegunaan penelitian kita tersebut bisa dijadikan bahan untuk membuat suatu kebijakan atau membuat suatu rancangan. Jadi pasti di dalam suatu penelitian itu sudah ada kegunaan. Yang paling penting itulah apa gunanya kita melakukan suatu penelitian kan. Jadi seperti itu. Lalu juga di sini ada isi skripsi, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Nah, ini tinjauan teori-teori, uraian teori dan konsep yang relevan dengan masalah yang dirumuskan, termasuk membahas kontroversi antara teori atau konsep jika ada. Jika cukup kompleks, bagian tinjauan teori ini dapat terdiri dari beberapa subjudul. Nah, penelitian terlebih dahulu yang telah dilakukan sebelumnya untuk masalah yang sama atau relevan saja. Lalu juga kerangka pemikiran biasanya disusun secara relevan dengan identifikasi masalah dan dapat disajikan dalam bentuk flowchart atau model seperti verbal, matematika, atau statistik. Jadi lebih mudah untuk si pembaca memahami apa isi dari skripsi kita. Lalu juga ini mengungkapkan rumusan masalah lebih jelas bagi beserta pemecahan masalahnya. Lalu juga di hipotesis ada uraian atau rumusan jawaban sementara mengenai permasalahan berdasarkan landasan teori konsep dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Nah, lalu di sini ada metode penelitian. Uraian tahapan penelitian atau research design untuk menjawab permasalahan yang dapat terdiri dari beberapa bab tergantung jenis penelitiannya. Jadi misal bahannya atau sumber data, atau ada lokasi dan waktu penelitian, pemilihan sampel, terus juga metode pengumpulan data, itu ada survei atau percobaan. Lalu juga instrumen pengukuran data, kuesioner, wawancara, observasi, dan metode analisis. Nah, ini tadi yang kita sudah bahas. Kalau misalkan memerlukan data yang akurat, itu kan kita menggunakan narasumber yang kompeten di bidangnya. Ini berbeda dengan kuesioner. Kuesioner ini biasanya kita bagikan kepada siapa saja orang untuk kita kumpulkan datanya, dan orang tersebut memberi jawaban atas apa yang kita ingin tanyakan pada orang tersebut. Jadi data tersebut kita bisa kumpulkan secara keseluruhan gitu. Lalu di sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, dari subbab bagian-bagian ini dapat disusun berdasarkan masalah yang diuraikan. Penyajiannya itu hasilnya dapat berbentuk dengan tabel, grafik, atau gambar lainnya. Jadi supaya mudah penyajiannya dan interpretasinya dalam pembahasan. Nah, interpretasinya ini juga disajikan dengan bahasa yang efisien, lalu efektif, serta dapat diperbandingkan dengan hasil-hasil penelitian atau referensi yang relevan. Dan yang terakhir juga ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini biasanya kita tarik dari hasil analisis dan interpretasi yang mengacu pada tujuan atau hipotesis penelitian. Nah, dengan kata lain, kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan penelitian. Jadi kesimpulannya emang udah seluruh rangkuman dari penelitian yang kita lakukan. Gitu. Lalu juga saran di sini biasanya berisi rekomendasi yang merupakan konsekuensi logis
dari kesimpulan yang diimplementasikan atau untuk penelitian lebih lanjut. Nah, Lagi? untuk metode penelitiannya ini biasanya ada waktu dan tempat, terus ada sumber data, biasanya ada primer atau sekunder, lalu ada rancangan pengumpulan data, lalu juga ada variabel dan definisi operasional, ada instrumen penelitian, kuesioner, wawancara, observasi, dan teknik analis. Nah, ini yang bagian terakhir yaitu bagian penutup. Di sini ada daftar pustaka, yaitu semua sumber kepustakaan yang dikutip dalam skripsi disusun secara sistematik sesuai aturan yang berlaku. Nah, daftar pustaka ini misalkan kita dapat materi ini dari substansi A ataupun dari narasumber dengan nama siapa gitu. Jadi kita harus cantumkan ke dalam daftar pustaka karena daftar pustaka ini adalah sumber dari kita mendapatkan informasi tersebut. Berarti daftar pustaka itu nanti narasumbernya di riwayat hidupnya dikasih. Di daftar pustaka ini biasanya kita tulis nama, kalau misalkan dari buku kita tulis tahun bukunya, penerbitnya, lalu juga ada lokasi penerbitnya di mana dan sebagainya. Jadi nanti itu semua ada panduannya dalam penulisan karya ilmiah. Oh gitu. Lalu juga yang terakhir ada lampiran. Nah, di sini biasanya menyajikan informasi penunjang atau pelengkap yang dirujuk dalam skripsi. Jadi dalam lampiran itu bisa kita lampirkan tabel, gambar, atau penjelasan verbal mengenai metode penelitian yang kita lakukan seperti itu. Nah, oke. Nah, ini rangkumannya sebagaimana dinyatakan di awal bab ini bahwa skripsi, tesis, atau disertasi merupakan suatu karya ilmiah. Sehingga tata cara penulisannya harus terstruktur dan bahasanya yang dilakukan juga harus bahasa baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Oleh karena itu, mahasiswa harus membaca pedoman penulisan karya ilmiah yang biasanya disusun oleh universitas atau komisi pendidikan masing-masing program studi. Nah, dari penjelasan ini ada nggak yang mau ditanyain atau yang kurang jelas mengenai apa sih skripsi itu atau karya ilmiah? Kalau dari saya sih penjelasannya cukup detail dan Oke. saya bisa menangkap sih. Oke, berarti dari PowerPoint yang saya paparkan itu udah mendetail dan udah ada bayangan kayak gimana sih cara buat skripsi yang baik dan benar itu seperti apa ya. Sudah. Oke, setelah ini kita akan melanjutkan materi berikut ya. Ini adalah salah satu contoh dari pembahasan salah satu bab 4 dalam skripsi. Nah, di sini saya akan buka. Sebenarnya Rizky ini pasti nggak asing dong sama UKM di Smesco, Iya. ya kan? Karena kita udah pernah ngadain acara ibu-ibu di sana ya Oh, yang tentang kebaya UKM. ya? Iya. Oh, Nah, iya. jadi di sini ada review sedikit dari hasil penelitian dan pembahasan. Jadi aku mau bahas sedikit aja. Jadi ini adalah gambaran dari UKM di Smesco Indonesia. Aku Oke. bacain dikit ya. Nah, Small and Medium Enterprise and Cooperative Indonesia atau SMESCO ya, berdiri pada Maret 2007 di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop dan UKM. Nah, merupakan tempat bagi para pemilik usaha kecil dan menengah untuk mempromosikan produk-produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional melalui SMESCO. Para pemilik UKM dapat bekerja sama dalam standarisasi produk UKM. Jadi standarisasi mutu UKM dan sekaligus wadah untuk pembinaan para pelaku UKM untuk memasarkan produknya. Nah, dari gambaran tersebut dapat diketahui dengan simbol Rumah UKM Indonesia. Nah, tertulis di depan gedung yang megah di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Madia, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi dari review ini biasanya gambaran umum ini menjelaskan mengenai latar belakang apa sih UKM itu, lalu juga tempatnya di mana. Nah ini juga ada gambaran umum daerah penelitian. Ini penelitian ini sudah dilakukan oleh pendahulu. Jadi ini udah ada hasilnya dan ini adalah salah satu contohnya dari bentuk metode penelitian itu sendiri. Nah ini juga gambaran karakteristik responden juga ada. Nah, di sini juga ada tabel-tabel nih karakteristik responden penelitian. Tadi kan kita udah bahas nih karakteristiknya, tabel dicantumkan jika perlu. Nah, karena ini ada data karakteristik responden penelitian, maka juga dicantumkan di sini tabelnya. Nah, di sini juga lengkap nih berdasarkan usia, lalu ada jumlah, persentase, keterangan, pokoknya lengkap banget. Ini juga
Ini data primer yang diolah 2018. Nah, ini juga diterangin nih di sini pada tabel 51 nomor 1 menunjukkan bahwa para pemilik perusahaan UKM di Smesco paling banyak berusia sekitar 25 sampai 45 tahun. Jadi dari tabel ini biasanya kita menjelaskan lagi nih di bawahnya. Apa sih penjelasan dari tabel itu di atas? Tapi sih penjelasannya itu biasanya dalam bentuk rangkuman aja. Jadi kayak keseluruhan global, nggak. Nanti kesimpulan dari semua. Iya, itu. betul, kesimpulan dari semuanya. Jadi salah satunya ini ya dibahas per item gitu. Lalu juga di sini ada tuh, ini juga nomor 2, tadi kan nomor 1. Nah, di sini berdasarkan tabel 51 nomor 2 merupakan bahwa sebanyak 55,1% telah memiliki UKM kepemilikan perusahaan UKM selama 10 sampai 20 tahun. Nah, jadi ini dari tabel yang di atas tadi dijelaskan lagi. Jadi memang mendetail satu persatu, cuman dari keseluruhan seperti itu. Nah, ini juga lumayan banyak ya. Jadi benar-benar kalau misalkan kita buat metode penelitian atau skripsi itu memang kita harus mendapatkan data yang valid dari narasumber yang kompeten. Jadi yang memberikan data ini nggak bisa orang sembarangan atau orang yang ngasal. Jadi benar-benar harus dia tahu bahwa itu data real atau tidak hoax ya. Nah, ini juga ada lagi tabel. Nah, ini juga analisis data statistik deskriptif. Nah, ini juga tabel 5.2. Nah, juga tabel ini nggak bisa ngasal. Jadi kalau misalkan kita udah nulis ada tabel 5.1 berarti selanjutnya 5.2, 5.3 dan seterusnya. Jadi nggak bisa 5.1, 5.1 lagi nggak bisa. Jadi memang tabel ini sudah diurutkan karena nanti akan kita cantumkan ke dalam daftar isi. Yang tadi daftar tabel itu yang saya jelaskan tadi. Nah, ini juga kalaupun ada lanjutan misalkan terpisah nih dari Word atau dari kertas ini, nah itu bisa aja dilanjutin di bawahnya, cuman kita tambahin lagi nih namanya ada tabel 5.2 lanjutan. Jadi supaya pembacanya nggak bingung, ini tabel apa ya kok 5.2 lagi, padahal kan di atas sudah ada. Nah, tapi kita tambahin aja 5.2 lanjutan. Nah, ini lumayan banyak juga. Nah, seperti yang tadi dijelaskan juga tabel 5.2 ini apa aja ya. Oke, mungkin itu aja sih gambaran dari saya kepada Rizky. Berarti gimana? Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Saya rasa ini udah cukup kalau udah cukup. semuanya itu yang dijelasin sejak dari awal. Oke deh. Berarti cukup sekian aja presentasi yang saya presentasikan kepada Bapak atau Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur.